Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hanafi bersama rekan saya Adelia Hayatul Fitri. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan sedikit menyampaikan tentang materi evapotranspirasi dalam mata kuliah hidrologi dan dengan dosen pembimbing yaitu Bu Fatmawati MPD. Baiklah, langsung saja. Apa sih pengertian dari evapotranspirasi? Evapotranspirasi adalah gabungan dari suatu proses transpirasi dengan evaporasi, di mana evapotranspirasi ini adalah proses gerakan air dari sistem tanah ke tanaman, kemudian ke atmosfer. Ini disebut dengan proses transpirasi. Dan gerakan air dari sistem tanah ke permukaan tanah, kemudian ke atmosfer. Ini disebut dengan proses evaporasi. Perubahan-perubahan dari sistem atmosfer digunakan untuk menduga evapotranspirasi potensial. Evapotranspirasi merupakan peristiwa penguapan air dari daun atau tajuk tanaman, baik dari hasil proses biologi maupun yang tidak berasal dari kegiatan tersebut, misalnya air dan hasil intersepsi. Jadi, evapotranspirasi merupakan jumlah total air yang dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah, badan air, vegetasi oleh adanya pengaruh faktor iklim dan fisiologis vegetasi. Evapotranspirasi terbagi atas beberapa jenis, yaitu diantaranya yaitu evapotranspirasi potensial, evapotranspirasi aktual, evapotranspirasi standar, dan evapotranspirasi tanaman. Yang pertama yaitu evapotranspirasi potensial. Evapotranspirasi potensial adalah evaporasi yang mungkin terjadi pada kondisi air yang tersedia itu berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu evapotranspirasi aktual. Disebut dengan evapotranspirasi aktual yaitu jika dalam evapotranspirasi potensial air yang tersedia dari yang diperlukan oleh tanaman selama proses transpirasi berlebihan, maka dalam evapotranspirasi aktual ini jumlah air tidak berlebih atau terbatas. Selanjutnya evapotranspirasi standar, yaitu evaporasi pada suatu permukaan standar yang dapat diperoleh dari lahan dengan lahan tajuk penuh oleh rerumputan hijau. Kemudian evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi tanaman yaitu suatu proses evapotranspirasi yang terjadi pada suatu lahan yang luas dengan tanaman yang sehat berkecukupan unsur haranya dan bebas dari hama penyakit yang ditanam pada kondisi air tanah optimum dan mencapai produksi penuh di bawah keadaan suatu iklim tertentu. Selanjutnya yaitu faktor penentu evapotranspirasi. Adapun faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap proses evapotranspirasi, yang pertama yaitu faktor-faktor meteorologi. Faktor meteorologi yang pertama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari yaitu sebagai sumber energi yang memanaskan air, tanah, dan tanaman. Panas tersebut akan menguapkan air secara langsung sebagai proses evaporasi. Pada tanaman, saat daun menerima radiasi, suhu akan naik dan stomata daun akan terbuka. Ketika stomata terbuka, kehilangan air dari daun pun berlangsung. Kemudian faktor yang kedua dari faktor meteorologi yaitu suhu. Tingkat transpirasi naik ketika suhu naik, terutama selama musim tanam, ketika udara lebih hangat karena sinar matahari yang lebih kuat
dan massa udara yang lebih hangat. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan sel-sel tumbuhan yang mengontrol bukaan atau stomata, tempat air dilepaskan ke atmosfer untuk membuka, sedangkan suhu yang lebih dingin dapat menyebabkan bukaan menutup. Selanjutnya, faktor meteorologi yang ketiga yaitu kelembaban. Kelembaban udara, semakin rendah kelembaban, maka udara akan semakin besar. Udara menampung uap air yang berasal dari permukaan air dan tanaman. Kemudian faktor meteorologi yang keempat yaitu angin. Angin berperan secara mekanis mengangkat air dari permukaan bumi dan juga dari permukaan daun pada tanaman, kemudian terdistribusi ke udara. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti faktor geografi, diantaranya yaitu kualitas air, jeluk tubuh air, dan ukuran dan bentuk permukaan air. Kemudian faktor lainnya yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses evapotranspirasi ini yaitu kandungan lengas tanah, karakteristik kapier tanah, jeluk muka air tanah, warna tanah, tipe atau kerapatan dan tingginya vegetasi, dan ketersediaan air. Kemudian yang ketiga yaitu fisika evapotranspirasi. Pendinginan melalui evaporasi dapat dijelaskan dengan mudah melalui kinetik molekul sebuah zat. Pada sembarang suhu, molekul dari zat cair dalam keadaan gerak bebas dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kalau di sekeliling diserap oleh zat cair, dan biasanya prosesnya itu dipercepat dengan tiupan angin. Oleh karena itu, molekul zat cair memiliki energi untuk bergerak lebih cepat. Pada permukaan zat cair, molekul yang energinya berlebih mampu untuk mengatasi gaya tarik dari molekul lain dan lepas menuju atmosfer. Proses pelepasan molekul tersebut lambat dan mungkin molekul tersebut tertarik kembali oleh molekul lain. Efek keseluruhannya adalah itu terjadinya pelepasan molekul dari molekul lainnya. Molekul zat cair yang lambat bergerak lebih dingin karena suhu berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata molekul tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa suhu turun ketika terjadi evaporasi. Kejadian sehari-hari yang dapat kita rasakan terkait dengan proses evaporasi ini adalah yang pertama yaitu terasa dinginnya kulit ketika menggunakan parfum cair atau kolonyet. Kemudian yang kedua, baju yang basah kemudian kering ketika diangin-anginkan. Yang ketiga, sewaktu kita melakukan pengompresan pada tubuh orang yang sakit, pengompresan dapat mengakibatkan kalori terserap sehingga suhu tubuh orang yang sakit tetap terjaga. Kemudian yang keempat, bersamaan dengan proses pengembunan, evaporasi dimanfaatkan oleh lemari pendingin atau kulkas dalam proses pendinginan. Dan saya akan membahas poin yang keempat, yaitu model analisis evapotranspirasi. Saya akan membahas poin yang keempat, yaitu model analisis evapotranspirasi. Perkiraan evapotranspirasi adalah sangat penting dalam kajian-kajian hidrologi atau hidrometeorologi. Pengukuran langsung evaporasi maupun evapotranspirasi dari air maupun permukaan lahan yang luas mengalami banyak kendala. Dan yang pertama, analisis evapotranspirasi metode Meyer atau Meyer. Pertama yaitu E sama dengan 0,35 dalam kurung EA dikurang ED tutup kurung dalam kurung 1 tambah V
per 100 mm atau per hari. Sedangkan ED adalah EA RH. EH yaitu lihat tabel berdasarkan T bola kering, sedangkan RH adalah lihat tabel berdasarkan T bola basah dan T. Sedangkan V atau V adalah kecepatan angin. Untuk itu, maka dikembangkan beberapa metode pendekatan dengan menggunakan input-input data yang diperkirakan berpengaruh terhadap besarnya evapotranspirasi. Apabila jumlah air yang tersedia tidak mencapai faktor pembatas, maka evapotranspirasi yang terjadi akan mencapai kondisi yang maksimal, dan kondisi itu dikatakan sebagai evapotranspirasi potensial tercapai. Atau dengan kata lain, evapotranspirasi potensial akan berlangsung bila pasokan air tidak terbatas bagi stomata maupun permukaan tanah. Pada daerah-daerah yang kering, besarnya evapotranspirasi sangat tergantung pada besarnya hujan yang terjadi, dan evapotranspirasi yang terjadi pada saat itu disebut dengan evapotranspirasi aktual. Dengan menggunakan beberapa informasi data-data meteorologi besarnya evapotranspirasi yang didekati dengan beberapa rumus empiris, diantaranya yang berkembang adalah oleh Mayer, Tuch, Labain, dan Turnweb. Evapotranspirasi merupakan faktor dasar untuk menentukan kebutuhan air dalam rencana irigasi, merupakan proses yang paling penting dalam siklus hidrologi. Saya akan membahas poin yang keempat, yaitu model analisis evapotranspirasi. Perkiraan evapotranspirasi adalah sangat penting dalam kajian-kajian hidrologi atau hidrometeorologi. Pengukuran langsung evaporasi maupun evapotranspirasi dari air maupun permukaan lahan yang luas mengalami banyak kendala. Dan yang pertama, analisis evapotranspirasi metode Mayer atau Mayer. Pertama yaitu E sama dengan 0,35 dalam kurung EA dikurang ED tutup kurung dalam kurung 1 tambah V per 100 mm atau per hari. Sedangkan ED adalah EA RH. EH yaitu lihat tabel berdasarkan T bola kering, sedangkan RH adalah lihat tabel berdasarkan T bola basah dan T. Sedangkan V atau V adalah kecepatan angin. Untuk itu, maka dikembangkan beberapa metode pendekatan dengan menggunakan input-input data yang diperkirakan berpengaruh terhadap besarnya evapotranspirasi. Apabila jumlah air yang tersedia tidak mencapai faktor pembatas, maka evapotranspirasi yang terjadi akan mencapai kondisi yang maksimal, dan kondisi itu dikatakan sebagai evapotranspirasi potensial tercapai. Atau dengan kata lain, evapotranspirasi potensial akan berlangsung bila pasokan air tidak terbatas bagi stomata maupun permukaan tanah. Pada daerah-daerah yang kering, besarnya evapotranspirasi sangat tergantung pada besarnya hujan yang terjadi, dan evapotranspirasi yang terjadi pada saat itu disebut dengan evapotranspirasi aktual. Dengan menggunakan beberapa informasi data-data meteorologi besarnya evapotranspirasi yang didekati dengan beberapa rumus empiris, diantaranya yang berkembang adalah oleh Mayer, Tuch,
Labain dan Turnweth. Evotranspirasi merupakan faktor dasar untuk menentukan kebutuhan air dalam rencana irigasi merupakan proses yang paling penting dalam siklus hidrologi. Dan yang kedua adalah analisis evapotranspirasi potensial metode Turnweth. Dan saya akan membahas poin yang keempat, yaitu model analisis evapotranspirasi. Perkiraan evapotranspirasi adalah sangat penting dalam kajian-kajian hidrologi atau hidrometeorologi. Pengukuran langsung evaporasi maupun evapotranspirasi dari air maupun permukaan lahan yang luas mengalami banyak kendala. Metode Turnweth memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan panas untuk berlangsungnya proses ET, dengan asumsi suhu udara tersebut berkorelasi dengan efek radiasi matahari dari unsur lain mengandalkan proses ET. Data yang diperlukan dalam metode ini adalah suhu rata-rata bulanan yang dapat dari suhu rata-rata harian. Data tersebut dianalisis dengan rumus-rumus sebagai berikut. Dan keterangannya adalah EP sama dengan evapotranspirasi potensial baku mm atau bulan. Dan sedangkan EV yang lainnya, atau kan di sana ada EV, yaitu EV yang ada bintang di atasnya dan EV yang tidak ada bintangnya. Dan yang EV yang tidak ada bintangnya adalah evapotranspirasi potensial terkoreksi, yaitu mm atau per bulan. Sedangkan T adanya suhu rata-rata bulanan atau Celsius. Dan I adalah indeks panas tahunan, dan I yang lainnya adalah indeks panas bulanan. Sedangkan A adalah tatapan dan F adalah faktor koreksi. Dan analisis ketiga adalah analisis neraca air metode Turnweth-Mader. Perhitungan neraca menurut fungsi meteorologis sangat berguna untuk evaluasi ketersediaan air di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan ada surplus dan defisit air. Neraca ini umumnya dihitung dengan metode Turnweth-Mader. Data yang diperlukan berupa ada 4. Yang pertama, curah hujan bulanan. Yang kedua, suhu udara bulanan. Yang ketiga, penggunaan lahan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah jenis tanah dan atau struktur tanah letak garis lintang. Dan langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, hitung suhu udara bulanan rata-rata. Data suhu pada umumnya sulit diperoleh. Oleh karena itu, suhu udara dapat diperkirakan dengan data suhu di suatu tempat, seperti berikut. Dan yang kedua adalah hitung evapotranspirasi menggunakan Turnweth-Mader. Yang ketiga, hitung selisih hujan dengan evapotranspirasi. Dan yang keempat adalah hitung accumulated potential water reserve. Dan yang kelima adalah hitung water holding capacity. Dan yang keenam adalah hitung soil moisture stroke. Dan yang kedelapan adalah hitung delta di setiap bulannya. Yang kesembilan, hitung evapotranspirasi aktual. Yang seterusnya adalah hitung surplus air. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah hitung defisit. Dan yang ketiga adalah analisis evapotranspirasi metode Turnweth-Mader. Potensi sumber daya air adalah sejumlah air yang dapat berupa air
permukaan dan air tanah yang dapat disajikan dalam bentuk rata-rata tahunan. Jumlah air tersedia yang dapat dipergunakan untuk kehidupan sebesar 25% sampai 35% dari curah hujan yang jatuh setelah dikurangi dengan besarnya evapotranspirasinya. Dan evapotranspirasi aktual bulanan dapat diperkirakan menggunakan rumus Brooks-Lakeban sebagai berikut. Yang jatuh setelah dikurangi dengan besarnya evapotranspirasinya. Dan evapotranspirasi aktual bulanan dapat diperkirakan menggunakan rumus Brooks dan keterangannya adalah T1 sama dengan suhu udara yang dihitung pada stasiun 1, sedangkan T2 adalah suhu udara yang diketahui dari stasiun 2, dan ZI sama dengan elevasi stasiun 1 dan Z1 sama dengan elevasi stasiun 1, sedangkan Z2 sama dengan elevasi stasiun 2. Dan keterangannya adalah T1 sama dengan suhu udara yang dihitung pada stasiun 1, sedangkan T2 adalah suhu udara yang diketahui dari stasiun 2, dan ZI sama dengan elevasi stasiun 1 dan Z1 sama dengan elevasi stasiun 1, sedangkan Z2 sama dengan elevasi stasiun 2. Dan poin yang kelima adalah pengukuran evapotranspirasi. Ada beberapa metode yang dalam penetapan nilai atau besarnya evapotranspirasi sebagai berikut. Yang pertama, metode Thorne-Webb. Thorne-Webb telah mengembangkan suatu metode yang diperkirakan besarnya evapotranspirasi potensial dari data klimatologi. Evapotranspirasi potensial berdasarkan suhu udara atau rata-rata bulanan dengan standar 1 bulan 30 hari dan lama penyinaran matahari selama 12 jam sehari. Metode ini memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas untuk melangsungkan proses ET dengan asumsi suhu udara tersebut berkorelasi dengan efek radiasi matahari dan unsur lainnya yang mengendalikan proses ET tersebut. Evapotranspirasi potensial tersebut berdasarkan suhu udara rata-rata bulanan dengan standar 1 bulan atau 30 hari dan lama penyinaran matahari 12 jam sehari. Rumus besar dari metode tersebut adalah sebagai berikut. Dan dari rumus tersebut adalah PET yaitu evapotranspirasi potensial bulanan dengan asumsi 30 hari atau 1 bulan dan penyinaran rata-rata 12 jam sehari. Dan T adalah temperatur udara rata-rata KN. J adalah indeks panas tahunan, sedangkan A adalah koefisien yang tergantung dari tempat. Dan metode yang kedua adalah metode Blayney atau Kribel. Metode ini digunakan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi dari tumbuhan yang pengembangannya berdasarkan kenyataan bahwa evapotranspirasi bervariasi sesuai dengan suatu keadaan temperatur, lamanya penyinaran matahari, dan kebutuhan tumbuhan. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut. Dan keterangan dari rumus metode ini adalah C sama dengan faktor koreksi yang tergantung atau N dengan RH. Sedangkan P adalah presentase penyinaran matahari dan T adalah temperatur udara bulan rata-rata. Dan metode yang ketiga atau metode yang terakhir adalah metode ini adalah sebuah metode yang bervariasi tergantung dengan temperatur, lama penyinaran matahari, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut. Dan keterangan dari rumus tersebut adalah C sama dengan
faktor koreksi akibat keadaan iklim siang atau malam, dan W adalah faktor bobot. Rn adalah radiasi neto. F dalam kurung U adalah fungsi kecepatan angin. EA adalah tekanan uap jenuh. ED adalah tekanan uap aktual. Dari rumus tersebut adalah PET itu evapotranspirasi potensial bulanan dengan asumsi 30 hari atau 1 bulan dan penyinaran rata-rata 12 jam sehari. Dan T adalah temperatur udara rata-rata KN. J adalah indeks panas tahunan, sedangkan A adalah koefisien yang tergantung dari tempat. Dan metode yang kedua adalah metode Blayney atau Kribel. Metode ini digunakan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi dari tumbuhan yang pengembangannya berdasarkan kenyataan bahwa evapotranspirasi bervariasi sesuai dengan suatu keadaan temperatur, lamanya pernyinaan matahari, dan kebutuhan tumbuhan. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut. Dan keterangan dari rumus metode ini adalah C sama dengan faktor koreksi yang tergantung atau N dengan RH. Sedangkan P adalah presentase penyinaran matahari, dan T adalah temperatur udara bulan rata-rata. Dan metode yang ketiga atau metode yang terakhir adalah metode ini adalah sebuah metode yang bervariasi tergantung dengan temperatur, lama penyinaran matahari, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut. Dan keterangan dari rumus tersebut adalah C sama dengan faktor koreksi akibat keadaan iklim siang atau malam, dan W adalah faktor bobot. Rn adalah radiasi neto. F dalam kurung U adalah fungsi kecepatan angin. EA adalah tekanan uap jenuh. ED adalah tekanan uap aktual. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.